Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita dipertemukan di rumahnya Allah, kita patut di sini bersyukur karena kita masih dikasih sisa usia oleh Allah. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan bisa terus kita lanjutkan untuk terus melakukan daripada amal kebaikan. Karena ciri ataupun tanda bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah manakala kita mengikutinya dengan tetap terus melakukan daripada amal soleh. Dan mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwasanya amalan kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah karena kita ikuti dengan amal kebaikan setelahnya. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa itiba kepada beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum saya mulai, saya nem maju mawon. Monggo sing nembe dugi, monggo Mbak. Nah, sing sepuh nggih mboten napa-napa. Nah, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan daripada materi kita sebelum Ramadan. Karena ketika kita itu sebelum Ramadan, materi kita pembekalan Ramadan sebelumnya lagi di situ. Nah, bab sebelumnya itu adalah bab tentang taubat di situ. Jadi awal muasalnya daripada kita itu diusir oleh Allah ke dunia karena satu kesalahan ataupun satu dosa yang dilakukan oleh bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sehingga pada waktu itu Nabi Adam itu merasa dia itu telah terkalahkan oleh iblis, terkalahkan oleh setan di situ. Makanya kemudian beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau tidak karena karuniamu dan kasih sayangmu, tentunya anak cucuku tidak akan pernah selamat daripada tipu daya setan. Karena pada dasarnya kita itu memang tidak lepas dari yang namanya tipu daya setan. Kita setiap hari di dalam jiwa kita itu pasti bergelut antara satu kebaikan dengan satu keburukan. Satu keburukan itu bisa mempengaruhi daripada apa yang ada di dalam jiwa kita. Karena kalau sudah terdetik satu keburukan, boleh jadi keburukan itu kita kerjakan. Maka kalau kita di situ tidak mendapatkan rahmatnya Allah, boleh jadi kita akan terus-menerus melakukan daripada satu dosa. Makanya di sini karena rahmatnya Allah, yang namanya umatnya daripada Rasul diberikan satu keistimewaan ketika melakukan dosa, ketika melakukan salah tidak langsung diadab di situ, tapi ditunggu di situ. Ditunggu kira-kira dia itu melakukan kesalahan itu sampai berapa kali di situ. Bahkan di sini dikisahkan Al-Faqih beliau mengatakan, jika anak Adam itu melakukan daripada salah, itu ditunggu dulu. Kira-kira
kira-kira dia itu melakukan salah itu sampai berapa kali gitu loh Bu. Jadi dengan setiap hari itu dihitung kira-kira dengan melakukan salah itu berapa kali. Nah, seandainya salahnya itu sampai 5 kali di situ, kemudian setelah itu dengan istighfar, kemudian diikuti dengan amal soleh, maka kesalahan jenengan itu akan tertutupi dengan amal soleh yang jenengan kerjakan. Saya contohkan begini, dari pagi sampai sebelum jenengan datang ke masjid ini, kira-kira jenengan salah dosa ora Bu? Kira-kira ping piro? Nah, itu betul. Nah, ya kuwi. Jadi makanya nanti setelah ini jenengan hitung kira-kira di dalam sehari itu kita melakukan dosa ataupun kesalahan berapa kali. Setelah kita hitung dan ternyata di situ kita melakukan dosa dan kesalahan mungkin 3 kali, maka hendaklah segera beristighfar. Setelah itu jenengan tutup dengan melakukan amal kebaikan. Karena amal kebaikan ini akan menghapus daripada kesalahan yang telah kita kerjakan. Makanya di sini ada satu kisah. Ada seseorang yang setiap hari itu melakukan daripada satu kemaksiatan. Tapi di akhir hayatnya Bu, dia teringat setiap kemaksiatan yang dia lakukan hari demi hari. Dia kelingan, aku ternyata telah melakukan dosa, telah melakukan kemaksiatan ini. Sehingga dia hanya teringat dosanya. Karena dia itu teringat dosanya, dia itu akhirnya bersungkur di hadapan Allah, segera meminta ampunan kepada Allah. Maka di sini yang paling baik ketika kita itu melakukan dosa dan kesalahan, mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, setelah itu memperbanyak daripada istighfar. Nah, tadi seseorang yang dia setiap hari itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia itu mengetahui tentang dosanya, maka dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, memperbanyak istighfar. Setelah itu dia itu memperbanyak doa ini, Allahumma ghufranaka di situ. Nah, setelah itu dia meninggal Bu. Jadi ternyata setelah dia melakukan kemaksiatan, dia tutup dengan melakukan daripada sholat, dan dia itu melakukan daripada pertaubatan. Sehingga disitulah dia di akhir hayatnya itu melakukan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita itu enggan untuk enggan untuk meminta ampunan kepada Allah, karena ternyata inilah astagfirullah. Sesungguhnya aku benar-benar di sini senantiasa meminta ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku itu bertobat kepada Allah fil yaumi mi'ati marrah di situ. Setiap harinya itu 100 kali. Ini Rasul. Nah, apalagi kita? Tentunya kita itu yang masih banyak dosa, masih banyak salahnya, tentunya kita itu harus memperbanyak daripada mengucapkan daripada istighfar di situ. Nah, karena ternyata di situ disebutkan kenapa kita itu harus memperbanyak daripada istighfar. Karena kita lihat daripada surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah luput daripada dosa. Makanya diseru di sini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita itu disuruh bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Saya ambilkan pendapatnya daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengatakan syarat daripada taubatan nasuha itu ada 3. Yang pertama itu adalah menyesal. Jadi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, syaratnya taubatnya itu diterima, dia itu harus menyesal. Yang kedua, lisannya mengucapkan istighfar. Kemudian amal perbuatannya tidak mengulangi lagi
dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan. Itu syarat daripada taubatan nasuha. Tapi kemudian kita jangan kemudian berkecil hati. Berkecil hati maksudnya begini, terkadang kita melakukan dosa, istighfar, nanti dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Kira-kira dhewe dosanya diampuni oleh Allah apa enggak kalau seperti itu? Karena itu ibaratnya itu kaya kapok ning kapok sing dibaleni neh ya. Jadi nek wong Jawa ki ngatakan kapoke kapok lombok. Mangan lombok ngerti lomboke pedes iki lho nggih. Tapi ki ya ora kapok-kapok walaupun perutnya itu sudah sakit di situ, tapi ya ora kapok. Nah, di sini seandainya kok kita itu seperti itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Tapi kita itu jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, kita terus tetap bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah itu ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan menghapus daripada dosa dan kesalahan yang kita kerjakan itu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya di sini ada batasan daripada pertaubatan. Batasan pertaubatan yang pertama di situ, maksimal jenengan itu taubat sebelum nafas jenengan itu ditenggorokan. Jadi nek kira-kira dhewe tidak ada harapan lagi untuk hidup, kan kita tahu nggih, wong sing kira-kira arep mati ngono iki wis ketok ngono. Nah, segeralah bertaubat kepada Allah. Nah, ketika kita bertaubat dalam kondisi nafas kita belum yugor, disitulah taubatan kita itu masih diterima oleh Allah. Ataupun satu hari sebelumnya, ataupun sesaat sebelum daripada kematian menjemput, panjenengan yang penting itu adalah bertaubat. Yang paling bagus manakala kita itu melakukan dosa dan kesalahan, segeralah beristighfar dan bertaubat. Walaupun nanti ternyata kita mengulangi dan kita mengulanginya lagi. Tapi di sini hendaklah kita itu senantiasa mengharap daripada rahmatnya Allah. Nah, kemudian saya ceritakan di sini tentang kisah Israiliyat di sini. Saya ceritakan di sini pada zaman Bani Israel ada seorang pelacur. Pelacur ini adalah pelacur yang sangat masyhur. Maksudnya setiap orang itu kalau disebut namanya dia mesti ngerti itu loh Bu. Karena apa? Mungkin kecantikannya. Nggak ada pelacur yang jelek Bu. Pelacur itu rata-rata cantik, jelek orang payu masalahnya. Jadi dia masyhur. Pelacur tadi itu masyhur dan dia itu mempunyai tarif setiap pelanggannya yang datang itu datang ke rumahnya Bu. Karena itu welcome 24 jam. Siapa yang menginginkan maka rumahnya itu terbuka 24 jam. Tarifnya sekali di situ melayani 10 dirham. Berarti nek 10 wong itu berarti dapat berapa Bu? 100 dirham. Nah, pada suatu hari sampailah tentang kabar pelacur tadi Bu. Karena terkenal kecantikannya, pelayanannya, barangkali gitu Bu. Sampai setiap laki-laki itu menginginkan bagaimana bisa tidur dengan pelacur tadi. Sampailah ketenaran daripada pelacur tadi kepada seorang abid, kepada seorang ahli ibadah. Nah, ahli ibadah kan juga manusia gitu Bu. Iya iso wae gitu karena penasaran. Itu kok pelacur ini terkenal banget. Setiap orang membicarakan tentang kecantikannya di situ. Sebetulnya kayak apa? Nah, ternyata ahli ibadah ini juga agak kagum dengan pelacur tadi. Sehingga dia apa? Dia menyuruh daripada bawahannya, menyuruh daripada asistennya itu untuk memberikan uang 100 dirham kepada pelacur tadi. DP gitu loh Bu. Dan berjanji, melakukan perjanjian bahwa saya si abid tadi akan mendatangi rumahnya daripada pelacur tadi. Ingin mendatangi dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namanya manusia, ya jadi itu ya Bu ya. Manusia itu tidak pernah lepas daripada yang namanya seperti itu. Hatta seorang ahli
ahli ibadah. Akhirnya di hari yang telah dijanjikan itu ahli ibadah itu seorang abid itu mendatangi rumahnya pelacur. Dan memang dia membuktikan luar biasa cantiknya daripada pelacur tadi. Akhirnya ngobrol, setelah ngobrol kok nyambung, nyaman di situ. Akhirnya apa? Ya namanya pelacur pekerjaannya kan memang melayani. Nah, sampailah di kamar. Tapi ketika si abid tadi Bu mau menyentuh daripada tubuh si pelacur tadi, dia itu teringat dosa, gitu loh Bu. Dan dia gemetaran. Padahal mau menyentuh, belum menyentuh loh Bu. Itu sudah gemetaran yang luar biasa. Dan dia katakan seperti ini, wahai wanita, tolong bebaskan aku. Nah yang wanita tadi nek cara gampangin bahasa kene iki yo apa goblok men ngono ngene. Wis bayar, aku wis siap sedia kok malah suruh membebaskan. Istilahnya kan harus dikasih hidangan ya Bu nggih. Tinggal makan wae. Ngono kok nyapu ra gelem nyicipi ngono kan. Nah, kamu itu sebodoh-bodohnya lelaki itu ya kamu seperti itu. Dia mengatakan, "Tolong izinkan aku keluar dari rumahmu." Pas duwe sing 10 dirham itu pas tak ikhlasno nek aku syarate izinkan aku keluar. Wah, yang perempuan tuh mau melu-melu sih. Ini piye terjadi ya kan? Ini gak ada laki-laki yang sikapnya seperti abid tadi. Biasanya kalau lelaki yang datang pasti langsung cek ya kan seperti ini. Kok malah enggak? Dia belum menyentuh saja itu sudah bergetaran daripada tangan. Terus akhirnya dengan berat hati pelacur tadi melepaskan daripada abid tadi itu. Nah akhirnya disitulah Bu. Makanya kita itu tidak boleh mencemooh daripada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Boleh jadi suatu saat dia itu akan mendapatkan jalan hidayah. Nah ayat tadi pelacur tadi dengan kedatangan abid itu awal muasalnya daripada dia mendapatkan hidayah. Dengan melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan jangan langsung dicemooh. Karena menurut daripada Al-Faqih, orang yang menghina, orang yang mencemooh daripada orang yang melakukan dosa di situ, kemudian disebarkan kemana-mana. Boleh jadi suatu saat dia yang menyebarkan seperti itu akan melakukan hal yang sama. Makanya jangan sampai di situ menghina daripada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan di situ. Nah, setelah si abid tadi pulang ke rumahnya, apa yang terjadi? Nah, si pelacur mikir, kayak disitulah hidayah Allah itu mulai tertanam di dalam hatinya. Dia mengatakan seperti ini, pelacur tadi, dia belum ngopo-ngopo ya kan itu, mau menyentuh, itu takutnya itu sudah luar biasa gitu. Dia sudah bergetar, keringetan di situ Bu. Pokoknya dia takutnya luar biasa. Lah aku sing bendino nglayani, gek mbok kowe wong pira sing tak layani, aku kok ora duwe rasa wedi. Kan di situlah. Terus dia akhirnya memikir, malam harinya itu mikir, berarti kudune yang lebih takut kepada Allah itu aku di situ. Berarti aku harus lebih takut kepada Allah daripada si abid tadi. Nah setelah itu akhirnya pelacur tadi bertobat. Makanya ketika kita melakukan dosa itu, insya Allah rahmatnya Allah itu akan tetap diturunkan bagi siapa yang kemudian dia itu bertaubat. Pelacur tadi itu bertaubat. Dalam pertaubatannya itu dia menjadi ahli ibadah dan dia berkeinginan, bercita-cita untuk menemui ahli ibadah tadi supaya dia menikah dengan ahli ibadah tadi, supaya dia bisa menyempurnakan daripada pertaubatannya. Kira-kira ketemu betul Bu? Kira-kira ketemu murah? Kan dia sudah insaf, dia sudah bertaubat, dia juga menjadi seorang wanita yang ahli ibadah. Keinginannya dia ingin menemui si abid tadi supaya si abid tadi mau menikahnya. Kira-kira ketemu betul Bu? Nah menurut versi jenengan ketemu betul? Ketemu betul? Ketemu. Endingnya menikah apa enggak? Nah, salah kabeh. Saya ceritakan Bu di situ. Nah, akhirnya si perempuan tadi itu mencari di mana keberadaan daripada seorang abid. Sampai-sampai orang itu mengatakan ini perempuannya kayak wong edan ngono lho. Lho
langsung berhadapan dengan Abid tadi, dia menyampaikan bahwasanya dia sudah bertaubat, dia menyesali, dan satu keinginan yang dia inginkan itu dia ingin menyempurnakan pertaubatannya dengan dinikahi daripada si Abid tadi. Apa yang terjadi itu? Ketika perempuan pelacur tadi yang sudah bertaubat itu menyampaikan itu, dan si Abid jerat bu, jadi histeris menjerat. Kenapa? Dia teringat perbuatannya gitu. Padahal yuruknya apa udah bu, kelingan. Setelah menjerat dia kemudian meninggal. Jadi si Abid itu meninggal bu, kelingan. Padahal yuruk melakoni gitu loh. Dewi ini rata-rata mana gitu kan? Jadi muatek penjerat meninggal. Terus akhirnya perempuan tadi begini, kalau aku tidak bisa menikah dengan Abid, aku pengen menikah dengan saudaranya daripada si Abid. Mesti kan ngomong soleh gitu ya kan? Karena supaya dia tetap istiqomah di atas pertaubatan. Anda dicari sampai dia ketemu dengan saudara si Abid tadi dan menikah. Nah di situ nanti setelah menikah dia melahirkan daripada orang-orang yang soleh dari kalangan Bani Israel. Itu dulu. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang melakukan dosa. Kalau Allah memberikan hidayah itu bisa diputar balikan. Belum tentu orang yang awalnya baik akhirnya juga menjadi baik. Nah, tergantung daripada bagaimana takdirnya Allah. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua ini adalah dikisahkan oleh Abu Hurairah di situ. Nah, pada waktu itu ada seorang wanita yang berzina. Ketika wanita itu berzina, akhirnya yang namanya berzina itu kan apa? Dia hamil ya bu ya. Setelah hamil, akhirnya dia melahirkan dan dibunuh anaknya, gitu loh bu. Terus dia melakukan zina itu dosa, dia melahirkan anaknya kemudian dibunuh itu juga dosa. Akhirnya dia itu minta fatwa kepada Abu Hurairah. Jadi ceritanya itu minta fatwa, wahai Abu Hurairah, apakah ketika aku bertaubat kepadamu, taubatku itu diterima di sisi Allah? Lah apa sih dosamu? Jadi Abu Hurairah kan, apa dosamu? Dosaku yang pertama aku berzina. Yang kedua setelah hasil daripada berzina aku punya anak. Dan setelah aku lahirkan anakku itu aku bunuh. Apakah dosa saya ini di pertaubatan? Ketika saya bertaubat, dosa saya itu diampuni di sisi Allah. Maka Abu Hurairah mengatakan celaka, bahwasanya pertaubatanmu itu tidak diterima di sisi Allah. Sehingga perempuan tadi pulang dalam kondisi kesedihan yang luar biasa. Tapi dia tetap di situ melakukan pertaubatan. Akhirnya sampailah fatwa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu sampai kepada Rasul di situ. Kemudian dia diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Hurairah di situ, siapakah yang memberikan daripada ultimatum orang itu dimasukkan ke dalam surga ataupun dimasukkan ke dalam neraka? Orang itu diterima taubatnya ataupun tidak diterima taubatnya, bukan kamu yang menghakimi, ada Allah gitu ya kan di situ. Allah lah yang akan menghakimi daripada perempuan tadi. Maka sampaikanlah kepada perempuan tadi bahwasanya kalau dia itu benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, maka di situ taubatnya itu akan diterima di sisi Allah. Maka pada waktu itu Abu Hurairah mencari keberadaan wanita tadi karena telah memberikan fatwa yang salah gitu. Fatwanya kan dia tidak akan diterima taubat. Padahal sebetulnya di situ Rasul itu setiap orang yang melakukan kesalahan kemudian dia itu menghadapkan dirinya kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia itu akan diterima taubatnya. Maka dicarilah perempuan tadi itu. Sampai Abu Hurairah itu setiap dia itu mencari orang itu sampai heran apa jadi Abu Hurairah itu boleh iwak kuwi. Jadi sampai orang itu heran karena Abu Hurairah merasa bersalah, dia telah memberikan fatwa yang keliru. Akhirnya sampai beberapa hari baru ketemu di mana rumah daripada wanita tadi yang meminta fatwa apakah taubatnya itu diterima di sisi Allah. Ketika sampai kemudian dia menyampaikan, wahai wanita,
sesungguhnya aku mendapatkan pesan daripada Nabi, suruh memberitahukan kepada dirimu bahwasanya jika engkau betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, maka disitulah dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka setelah itu wanita tadi kan mau sugih dulu loh. Hanya apa? Tanahnya itu diwakafkan semuanya di situ sebagai penebus daripada dosa. Nah, dewe kan ya ora tepuk nggih. Nek duwe lemah ku ya ketoke maniman ditepuk nggih. Tapi enggak, itu sebagai penebus daripada dosanya, tanahnya itu semuanya diserahkan yaitu untuk Islam. Yaitu disedekahkan, diwakafkan sehingga menjadi jariahnya dia. Kemudian kisah yang ketiga, Bu. Kisahnya Ibnu Mas'ud dan seorang yang bernama Zadan di situ. Apa yang terjadi antara Ibnu Mas'ud dengan Zadan di situ? Jadi Zadan itu pekerjaannya itu adalah seorang penyanyi, Bu, yang dia itu pintar memainkan daripada alat musik di situ. Lah, ketika pada waktu itu Zadan sedang menghibur daripada orang-orang yang fasik, itu ternyata Ibnu Mas'ud itu datang, Bu. Datang dan beliau itu mengatakan, alangkah indahnya suara daripada Zadan. Seandainya suaranya itu diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan nyanyi itu loh. Nah, setelah itu ternyata sosok Zadan ini mendengar daripada perkataannya Ibnu Mas'ud. Setelah itu dia kemudian mencari daripada sosok Ibnu Mas'ud, dicari di mana keberadaannya, dan dia di situ menyatakan ingin menjadi murid daripada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga disitulah kemudian dia bertaubat. Nah, akhirnya Zadan ini ya kan, setelah dia itu bertaubat di situ, dia kemudian menjadi murid terbaiknya daripada Ibnu Mas'ud dan dia menjadi seorang ulama pada masanya. Jadi terkadang ulama itu muncul bukan dari keturunan orang yang baik, tapi terkadang ulama muncul daripada ketika dia itu adalah seorang pendosa dan seorang ahli maksiat seperti itu. Hanya nggak boleh meremehkan, boleh jadi di kalangan mereka tumbuh daripada orang-orang yang seperti itu. Sehingga di sini Aisyah di situ. Aisyah mengatakan ada 3 suratan amal. Apa itu 3 suratan amal di situ? Yang pertama itu adalah yang diampuni di sisi Allah, dan yang kedua itu adalah yang tidak diampuni di sisi Allah, dan yang ketiga itu adalah yang tidak tersisa sedikit pun. Kita tidak lepas daripada 3 suratan amal ini. Lah, kira-kira ketika kita itu melakukan dosa dan kesalahan, kita itu termasuk yang mana di antara 3 ini? Termasuk ketika kita melakukan dosa dan kesalahan itu, apakah termasuk yang diampuni oleh Allah di situ? Atau justru yang tidak diampuni oleh Allah di situ? Nah, ini yang berkaitan dengan diampuni dan tidak diampuni, ini kaitannya dengan Allah. Tapi kalau yang ketiga, yang tidak tersisa sedikit pun, suratan amalan yang tidak tersisa sedikit pun, ini adalah kaitannya dengan manusia. Karena setiap kita melakukan kezaliman, setiap kita melakukan dosa dan kesalahan yang hubungannya dengan sesama manusia, maka kelak di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali ketika di dunia itu sudah dibebaskan. Lah, kira-kira ini sing ketelune luwih abot lho, Bu. Nek urusane karo Gusti Allah kan di sepuro karo ora di sepuro. Tapi kalau urusannya dengan manusia ini sing rada abot, Bu. Karena urusannya dengan manusia, kita sampai mendapatkan ridhonya manusia tersebut, sehingga kelak di akhirat kita tidak akan dihisab di situ. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang orang-orang yang muflis di situ. Siapa kira-kira orang yang muflis di situ? Orang yang rugi gitu loh, orang yang bangkrut di situ. Maka pada waktu itu Abu Hurairah mengatakan,
Orang yang bangkrut itu orang yang mempunyai harta, kemudian hartanya itu habis di situ, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Itu namanya orang yang bangkrut. Ternyata orang yang bangkrut itu kalau versinya Nabi muflis. Orang yang bangkrut itu adalah sebetulnya orang yang dia itu datang di hadapan Allah kelak di akhirat. Dia membawa sholat, membawa puasa, membawa sedekahnya, membawa bacaan Al-Qur'annya, tapi ternyata itu apa? Habis buat nutupi kedzaliman yang dia lakukan terhadap sesama manusia. Jadi ojo nganti dolim dengan lisan, dolim dengan tangan di situ, dolim dengan anggota tubuh, karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jangan sampai kita itu menghadap Allah dalam kondisi kita itu rugi sak apa nih. Tiba-tiba dewi besok menghadap Allah dan dewi merasa amalan kita itu banyak, tapi ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Amalan yang diampuni di sisi Allah itu adalah amalan-amalan dosa-dosa selain dosa besar. Termasuk dosa besar di situ adalah syirik. Selama panjenengan itu tidak melakukan perbuatan syirik, pasti jenengan melakukan dosa dan amalan apapun di situ yang berkaitan dengan di situ durhaka kepada Allah, Allah itu pasti akan tetap mengampuni. Pasti akan diampuni di sisi Allah. Tapi kalau sampean panjenengan kita semua sampai melakukan daripada dosa syirik di situ, maka disitulah kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali ketika kita itu melakukan dosa syirik kemudian kita itu bertaubat. Jadi sebelum aja kita kemudian bertaubat, maka disinilah kemudian dosa kita itu menjadi amalan yang diampuni di sisi Allah. Nah, kemudian di sini Ibnu Mas'ud lagi, beliau mengatakan hendaklah ada satu tuntunan, hendaklah ketika kita itu melakukan daripada dosa dan kesalahan, hendaklah kita melazimi untuk mengucapkan daripada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Berapa kali Bu? Berapa kali Bu? 3 kali. Jadi hendaklah kita ketika kita itu melakukan dosa, di situ tidak hanya cuma astagfirullahaladzim, tapi dengan tambahi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Disitulah insya Allah pintu-pintu daripada pertaubatan itu akan dibuka oleh Allah. Karena apa Bu? Karena di sini Ibnu Abbas menggambarkan tentang pintu taubat. Bagaimana gambaran tentang pintu taubat di sini? Nah, maka saya gambarkan di sini tentang pintu taubat. Babut taubah khalfa maghrib di sini. Jadi pintu taubat itu berada di bumi belahan barat. Yang boleh bumi belahan barat temui Bu, temui sebelah ini. Pokoknya pintu taubat itu letaknya di bumi belahan barat, yang dia itu mempunyai 2 pintu. Jadi pintu pertaubatan itu memang berada di bumi bagian barat, yang dia itu mempunyai 2 pintu. Masing-masing di antara pintu itu jaraknya 40 sampai 70 perjalanan tahun di situ. Itu berarti jaraknya itu luar biasa. Makanya setiap orang yang dia itu melakukan dosa kemudian bertaubat, pasti di sini akan diampuni oleh Allah. Nah, pintu taubat itu adalah terbuat dari emas dan mutiara Bu. Allah buat pintunya, pintu pertaubatan itu adalah dibuat oleh Allah dari emas, mutiara dan yakut di situ. Yang mana jenengan kok ada emas, menjenengan mirsani emas kok di situ lebarnya, panjang lebarnya sejauh perjalanan 40 tahun ki koyo apa ngene. Tapi itu pintu betul-betul pintu taubat itu seperti itu. Nah, pintu taubat itu tetap akan terbuka sampai kapan?
sampai matahari bulan dibenamkan oleh Allah di bagian barat. Berarti kiamat gitu Bu. Selama belum terjadi kiamat, panjenengan itu masih dibuka selebar-lebarnya, yaitu pintu pertaubatan. Apalagi kalau sudah usia seperti kita, kudune ngoke-ngoke itu taubat. Ngilingi zaman biyen sing ramenak-menak ngono lho Bu. Maka kalau kita teringat tentang dosa-dosanya di situ. Makanya di sini ada seorang sahabat itu Bu, nek kelingan dosa, kowe parane, kowe ning ndi Bu? Ning kuburan. Saestu jenengan nek ngilingi dosa parane ning ndi? Parane teng ndi? Cok kelingan dosa nang mboten. Lha ora tau ngilingi ya kan gitu. Orang-orang salah itu kalau teringat dosa, yang dia tuju itu kuburan. Apa Bu ben kelingan? Sok sak suge-suge dhewe. Sak mulya-mulyane dhewe. Nggone iki yo kuwi lho. Itu sudah rata-rata itu ukurannya meh padha di situ. Renek kok edisi yang spesial itu tidak ada di situ. Sama di situ. Jadi dia teringat ketika dia itu melakukan dosa, maka tempat yang dituju itu adalah apa Bu? Kuburan. Karena kuburan itu sebetulnya itu adalah tempat untuk mengingatkan kita. Seandainya ahli kubur itu ngerti, jangan teko, kok nyalami ya Bu ya. Jangan nanti salah tuh Bu. Lewat kuburan sih salah tuh. Nah di situ. Ini jangan kan rakrungu toh, nek don jawab kan rakrungu toh Bu. Mirip kan? Padahal dari jawab di situ. Ahli kubur itu dia mengatakan gini, dan susulan aku. Asline ngono kuwi, ndak susulan aku di situ. Memang iya. Kita lambat laun itu akan menyusul mbuh kapani. Nah, jenengan dilapor kabeh mesti seandainya ada suara. Bar dijawab waalaikumsalam dan nyusul aku. Mesti kok kabeh kan di situ. Ya. Lah sahabat tadi kan ngerti, para sahabat orang-orang saleh tadi itu mengetahui bahwasanya sebetulnya penghuni kubur itu menanti-nanti kedatangan kita. Gitu loh. Ya ngerti wong semati jok tahun piro ki nunggu. Jadi amalannya tuh Bu. Nah amalan terbaiknya ya dia tidur di situ seperti pengantin nanti dibangunkan lagi ketika hari kiamat. Lah nek ngomong amalannya elek, selama dia itu dikubur disitulah siksa itu ditampakkan oleh Allah. Tinggal itu. Makanya di sini salah satu supaya kita itu terhindar daripada melakukan dosa dan kemaksiatan dengan nek wis mulai akeh dosane dengan perlu berziarah kubur dan ngelingi dhewe arep ngono seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh salafus saleh itu. Nah, sedangkan di sini Ibnu Mas'ud lagi mengatakan pintu taubat ditutup untuk 3 golongan. Jadi ada 3 golongan yang dia itu tidak akan pernah diterima pertaubatannya. Siapa saja 3 golongan yang tidak akan diterima taubatnya di sisi Allah. Yang pertama iblis. Ya Bu, karena iblis itu yang menjadikan awal muasal permusuhan, pertengkaran, di situ pembunuhan itu adalah iblis. Maka di situ iblis kemudian asalnya itu di surga, kemudian diusir oleh Allah dan menjadi makhluk yang paling dilaknat di sisi Allah. Dan iblis pada waktu itu ketika dia itu mendapatkan stempel cap daripada laknatullah, kemudian dia itu protes kepada Allah. Dia meminta satu permohonan kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kami untuk tidak mati, karena iblis kira bakalan mati Bu. Orang mati, dia akan terus menggoda daripada manusia di situ. Dia akan terus menggoda manusia di situ. Nah, makanya iblis mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah kami sampai hari kiamat supaya kami itu tetap bisa menggoda daripada manusia. Itu sumpahnya loh. Nah, makanya di situ iblis sebetulnya pernah putus asa. Pernah putus asa terhadap manusia. Lah piye wis digoda, dia melakukan dosa, lah tiba-tiba baru istighfar lho Bu. Nah, banyak orang yang dosa orang dan istighfar ngono ki lho, kan itu orang yang ingat masalah ini. Tapi kalau dia itu akan putus asa ketika misalkan ada hambanya Allah yang dia itu melakukan dosa, kemudian dia itu segera istighfar, jadi itu putus asa. Nah itu
iblis kan kalah ya kan di situ. Wah, aku kalah di satu saat di situ. Karena iblis apa di sini Bu? Dia pasti mempunyai berbagai macam cara, termasuk kita di bulan Syawal. Iki wis mulai koken campur tangan iblis. Ya bener. Wes di situ. Lah wayahe ngaji ya sik aras-arasen di situ ya kan. Tilawahe ya wis ora kaya dek biyen pas Ramadan. Ya bener. Nah iya wis campur tangan. Tapi minimal jenengan ora teman-teman ngono lho Bu. Nek tilawah ora iso sedo sedina ya jenengan aja ora tilawah blas. Yang minimal sik separone gitu loh. Nek satu hari satu juz kan berarti 10 lembar. Yang minimal jenengan separone sik 5 lembar. Coba selembar ora nemen nggih Bu nggih. Bar 10 kok siji ngono kan? Kan nemen. Ya memang apa ini tipu daya iblis itu luar biasa. Dia pengennya apa? Orang itu beribadah fokusnya hanya di bulan Ramadan. Padahal sebetulnya ibadah itu orang musiman gitu Bu. Lalu jenengan yakin Ramadan yang akan datang jenengan sekurang kita nggak ada jaminan ya kan situ. Makanya kalau nggak ada jaminan berarti kita tetap berusaha beribadah hatta ya'tiya yakin sampai ajal itu menjemput. Karena ibadah itu tidak ada musiman. Kapanpun selama kita itu masih dikasih usia, hendaklah kita itu beribadah dengan sebenar-benarnya, menggunakan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi iblis ya kan, 3 golongan yang tertutup di situ adalah dari taubat. Yang kedua, Qabil di sini. Jadi Qabil ini sudah tertutup pertaubatannya. Jelas ini neraka Bu. Karena apa? Awal muasal daripada pembunuhan manusia itu dimulai dari kisahnya Qabil dan Habil. Qabil membunuh daripada Habil. Di sini Allah menutup daripada pertaubatannya Qabil. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang membunuh para nabi. Jadi kalau orang itu adalah membunuh para nabi, maka disitulah pertaubatannya itu ditutup oleh Allah. Dan ternyata pembunuh para nabi itu banyak di kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak membunuh para nabinya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Maka para pembunuh nabi di sini pintu pertaubatannya itu adalah ditutup di sisi Allah. Sedangkan kita, insya Allah kita itu selama di situ kita itu nafas kita belum ditenggorokan, setiap kita dosa maka pertobatan kita itu pasti akan diterima di sisi Allah. Nah, karena apa di sini? Jadi kan bisa lihat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-25. Wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Karena dialah Allah yang akan menerima daripada taubat. Jadi yang sebenarnya yang menerima taubat itu adalah Allah. Makanya kita harus meminta kepada Allah. Makanya kita habis sholat pun sholatkan perbuatan baik kita juga beristighfar. Apalagi kalau kita itu melakukan dosa. Jadi yang akan menerima daripada pertobatan itu adalah Allah. An ibadihi, dari setiap hambanya, wa ya'fu an sayyi'at. Dan Allah itu yang akan memaafkan daripada seluruh dosa dan kesalahan kita. Kalau panjenengan punya kesalahan di situ, cukup ajukan kepada Allah, jangan jenengan sampaikan kepada orang gitu. Karena ketika jenengan sampaikan dosa jenengan kepada orang, boleh jadi itu akan menyebar dan justru akan menjadi tersingkapnya daripada aibnya jenengan. Sudah, kalau itu hubungannya dengan Allah, dengan segera meminta pertobatannya itu kepada Allah. Nanti apa? Allah akan menutup. Nah, terkadang aib itu terbuka karena apa Bu? Kita ngomong gitu loh Bu, yang sebetulnya Allah menutup, tapi kemudian kita itu yang membuka sendiri. Nah, jadi di sini yang paling penting ketika kita itu melakukan dosa dan kesalahan, hendaklah kita segera bertaubat. Wujudnya yaitu pertama kali lisannya kita mengucapkan istighfar. Anggota tubuh kita itu adalah melaksanakan sholat pertaubatan. Kemudian diikuti dengan melakukan amal soleh yang lain. Lah istighfarnya tadi
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan diikuti dengan perbuatan baik. Jadi jangan melakukan dosa segera dengan ganti dengan melakukan amal kebaikan. Karena wa'at bi sayyi'atal hasanata tampuha. Kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan. Jaminan itu. Lebih jujur. Saya kasih contoh satu saja ya Bu ya. Setelah itu tak bari insyaallah. Saya kasih contoh satu di situ. Sama-sama seorang ahli ibadah yang dia itu beribadah selama 60 tahun. Dia tidak pernah keluar dari tempat beribadahnya. Sampai kemudian dia dibisiki oleh setan. Dia dibisiki oleh setan dengan ucapan seperti ini. Kowe iki mbok kala-kala kowe medhino. Aja ning tempat ibadahmu ae. Delok hawa nyoba. Dewe kadang-kadang ngono ya Bu nggih. Enak sama cocok kok ning omah kowe mbok metu-metu ngono. Gitu Bu nggih. Karena ketika kita keluar, kemungkinan kita melakukan dosa dan kemaksiatan itu jauh lebih besar. Nah setelah itu ternyata turun Bu, turun jenenge swidak tahun Ramadan. Kok ketemu wong wedok? Kira-kira wong wedok ketok wayu ora Bu? Ya iya, kata orang wong wedok ya kan di situ. Dia melihat seakan-akan itu wanita yang sempurna. Dilalai kemudian tidak jaduman kuwi ya nyambung. Yang terakhir akhirnya apa? Antara si Abid tadi dan wanita tadi akhirnya berhubungan badan. Akhirnya setelah itu, setelah dia ngerti melakukan perbuatan itu, si Abid tadi pingsan Bu. Berarti saya sadar kemudian pingsan, menyadari tentang perbuatannya itu. Sehingga setelah dia pingsan itu, dia kemudian mandi. Karena biar bagaimanapun kalau dia mau beribadah lagi, mau bertobat kan kudu mandi ya kan, mandi junub gitu Bu. Setelah mandi, kemudian dia berniat untuk kembali lagi. Dia ingin bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi dia di situ teringat, dia itu membawa 2 potong roti. 2 potong roti tadi, sebenarnya dia lapar sekali. Tapi kemudian di hadapan dia itu ada seorang pengemis yang dia itu sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya apa? Dikasihkan pengemis tadi. Setelah dikasihkan pengemis, Abid tadi meninggal Bu. Belum sampai ke atas. Dia sudah lesainya sudah beristighfar, dia ingin bertaubat. Tapi dia belum sampai tempat dia itu beribadah. Dia setelah bersedekah dengan 2 roti itu kemudian dia itu meninggal. Nah disitulah terjadi dialog antara malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Ini kira-kira lebok nanti Bu. Nah terus akhirnya disitulah. Karena sebetulnya dia itu sudah bertaubat walaupun secara lisannya gitu Bu. Kan sebelum ajal dia sudah ngomong ya kan, aku pengen bertaubat. Yang penting ojo ngantek ajal. Terus sampai ajal itu tidak akan diterima pertaubatannya. Nah akhirnya ditimbang antara ibadahnya dia selama 60 tahun dengan perbuatan dosanya. Ternyata itu berat perbuatan dosanya. Jadi ibadah yang sudah tahun itu punya. Tapi kemudian 2 potong roti tadi yang disedekahkan sebelum dia itu meninggal, itu ternyata memberatkan timbangan gitu loh Bu. Nah makanya gini Bu, saya sudah katakan tadi, kalau kita melakukan dosa dan kemaksiatan, ikuti dengan melakukan amal kebaikan. Karena amal kebaikan ini yang akan menolong kita Bu, yang akan memberatkan. Apalagi yang kaitannya dengan sedekah, gitu loh Bu. Jadi dengan bagaimana caranya di situ, karena ternyata orang ini kemudian menjadi ahli surga. Gitu. Nah ketika dia itu meniti daripada sirot di situ, dia mengatakan kudunya aku ini mlebu neraka sih. Kurang langsung mlebu surga di situ. Karena aku pernah melakukan daripada dosa. Tapi ternyata malaikat penjaga neraka, loh, kamu itu sudah melewati daripada neraka. Nek pada waktu kamu melewati neraka itu padam. Gitu loh Bu. Jadi gak kerasa apa loh Bu. Itu ternyata yang memberatkan itu apa? Timbangan sedekahnya 2 roti. Makanya jangan dengan remehkan tentang yang namanya sedekah. Sedikitnya sedekah itu bisa memberatkan timbangan kita. Nah itu Bu. Intinya ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, jangan lupa untuk segera bertaubat. Minimal dengan melakukan
mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita doa dulu, memohon kepada Allah, mudah-mudahan selama kita berada di majelis ini, dosa-dosa kita diampuni di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yataqabbal minna ruku'ana, yataqabbal minna sujudana, yataqabbal minna tilawatana, yataqabbal minna majlisana, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum